Ya, metode supervisi ya. Model supervisi yang jelas memberikan dasar untuk pemilihan metode supervisi. Jadi kita diminta memiliki model supervisi karena ini menjadi dasar bagaimana kita akan menyupervisi. Tidak selalu berarti bahwa seorang supervisor mengikuti satu model secara eksklusif. Artinya seorang supervisor tidak harus memiliki dia mungkin dengan satu keahlian model, satu model yang dimiliki, yang dipahami, kemudian dipakai untuk semua supervisi. Maksudnya bukan itu. Tapi metode ini harus bervariasi. Mengapa? Ya ini tergantung pada satu orientasi teoritis supervisor. Nah, orientasi supervisor itu mau menyupervisi apa misalnya. Yang kedua, tentang tingkat pengembangan pengembangan apa yang akan dilakukan. Ketiga, yaitu kebutuhan supervisi. Nah, supervisi itu sebenarnya perlu apa sih? Apa yang masih kurang? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, ini modelnya. Keempat, tentang populasi klien yang dilayani. Klien masing-masing tempat kan berbeda-beda kebutuhan persoalannya. Kemudian lingkungan tempat supervisi bekerja, ya ini juga penting. Dan akhirnya kompetensi supervisor, artinya yang mau menyupervisi sendiri itu harus paham, harus ahli, harus ya menguasai model yang dipakai. Berikutnya, disarankan agar supervisi menggunakan berbagai metode supervisi dan teknik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan supervisi. Supervisi, ya akhirnya supervisor harus menyesuaikan kepada supervisi, kebutuhan apa yang diperlukan. Nah, gitu. Misalnya supervisi memerlukan bagian administrasi, ya tentu model bagian klinisnya yang harus dipakai dan mungkin seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, ada format-format supervisi yang perlu kita pahami juga supervisi dapat supaya supervisi itu sendiri dapat efektif. Ada 3 format supervisi. Yang pertama supervisi individu, yang kedua supervisi kelompok, yang ketiga supervisi triadik. Apa maksudnya? Supervisi individu itu lebih menekankan pada format yang paling supervisi individu adalah format yang paling banyak digunakan. Nah, format-format apa yang dipakai yang ini lebih melihat format-formatnya sudah sesuai belum, sudah terisi atau belum, sudah ada bukti-bukti atau belum. Ini supervisi individu. Nah, artinya laporan diri di mana supervisi menjelaskan kegiatan klinis dan konseptualisasi kasus kepada supervisi. Ini lebih ke individunya di situ. Yang kedua, supervisi kelompok. Nah, ini melalui 4 tahap atau proses dalam kelompok, yaitu tahap awal, transisi, kerja, dan akhir. Nah, supervisi kelompok merupakan supervisi di mana seorang supervisor dengan keterampilan dan kompetensinya, pengalamannya dalam memfasilitasi proses kelompok bekerja dengan beberapa supervisi dalam kelompok. Jadi ada guru BK, guru BK, guru BK, kemudian berkumpul disitulah supervisi, mengadakan supervisi kelompok. Menggunakan pendekatan model kasus dan psikodrama. Apa ya? Kalau kasus tentu ada kasus tertentu, kemudian semua supervisi itu bersama-sama mendiskusikan, mencari penyelesaiannya, kemudian juga membuat laporannya mungkin. Begitu. Kalau psikodrama apa ya? Mungkin kira-kira seperti video yang ditampilkan Kak Mumu tadi, ada drama yang harus diamati, kira-kira seperti itu. Supervisi kelompok memberikan manfaat untuk mengatasi masalah kontra transference potensial, memperoleh perspektif alternatif. Kontra transference, ya kalau yang individu itu kecenderungan ada kontra transference tinggi,
ya rasa ewo pekewo, subjektivitas, nggak enak. Pokoknya ya tahu sama tahu. Kadang-kadang yang terjadi kan seperti itu. Nah, inilah. Tetapi kalau dalam kelompok ini eh, hal tersebut bisa dikurangi atau syukur-syukur terhindari. Yang ketiga, model supervisi triadik. Apa itu? Supervisor mengajak atau bersama dengan mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang lagi praktek untuk supervisi. Lah, itulah mahasiswa itu yang turun ke lapangan, sementara supervisornya itu memberikan apa ya semacam nasihat apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian mahasiswa itu nanti mempraktekkan, kemudian mahasiswa juga memberikan laporan kembali kepada supervisor hasilnya apa, ada umpan baliknya ya. Itu yang saya pahami berkaitan dengan format ketiga, format supervisi. Yang berikut ada standar-standar profesional. Ini yang perlu juga kita pahami, ada standar AA, EFTA, AK, ACS, APA, dan ini kadang-kadang kita abaikan. Tapi dalam supervisor ini penting untuk mematuhi standar profesional dalam praktek supervisi yang ditekankan dengan mengutip beberapa itu. AAFT itu apa ya? The American Association for Marriage and Family Therapy. Family Therapy. Kalau ACA itu American Counseling Association. Yang saya temukan itu ACES, ACES itu Association of Counselor, Educator, and Supervisor. Apa American Psychological Association, dan NASW itu National Association of Social Workers. Nah, ini hal-hal penting yang harus kita pahami berkaitan dengan istilahnya hukum-hukum atau di bahasa di sini mematuhi standar-standar yang sudah dibakukan. Ya. Berikutnya ini pendapat para ahli, pendapat Valerie Russell. Ini seorang dokter tentang supervisi. Dia lebih menengahkan pentingnya kolaborasi atau umpan balik dan memberikan contoh metode yang digunakan dalam kelompok. Ya. Memberikan umpan balik, lebih menekankan pentingnya kolaborasi, pentingnya bekerja sama satu dengan yang lain, lebih di situ. Ya. Manfaatnya apa? Yaitu memberi dukungan profesional, meningkatkan pemahaman tentang perasaan, pengalaman, dan akhirnya juga memberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan satu dengan yang lain. Ini manfaat mengapa Valerie Russell PhD menekankan pentingnya kolaborasi umpan balik. Ya, ini metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam kelompok supervisinya, kesimpulannya ada beberapa langkah, ada pengantar, struktur kelompok, evaluasi intern, kerahasiaan, manfaat kelompok, supervisi internal, kesimpulan. Nah, saya menekankan bahwa di sini kerahasiaan itu menjadi penting. Maka tidak boleh sebenarnya habis disupervisi atau mirip konseling keluar ruangan itu diceritakan, tempatnya Kak Putri tadi kurang ini kurang itu, tempatnya Kak Pru tadi bagus, tempatnya Kak Niken masih ada yang bagian ini kurang belum dibuat. Itu tidak boleh. Karena apa? Asas kerahasiaan ini menjadi penting. Maka apa yang dibicarakan di dalam ruangan, dalam supervisi, ya cukup berhenti di situ. Kalau mau didebat, didiskusikan, itu tempatnya ya pas di ruangan situ. Akhirnya supaya intinya apa? Supaya memberi dukungan pertumbuhan profesional dan meningkatkan pemahaman intern tentang perasaan dan pengalaman. Ini kurang lebih begitu. Ini kombinasi supervisi individu dan kelompok. Ya. Bentuknya ada beberapa, tentu diminta buat pengantar, ada gambaran singkat tentang perspektif, nilai supervisi individu, nilai supervisi kelompok, kombinasi kedua jenis supervisi. Maksudnya apa? Memberikan perspektif yang komprehensif tentang intern dan kasus mereka supaya dan memunculkan berbagai perasaan, pemikiran,
dalam kelompok supervisi. Nah, ini dalam kelompok ya. Kemudian yang penting lagi dalam kesimpulannya adalah memahami nilai supervisi individu dan kelompok secara bersamaan. Nah, memahami yang individu hasilnya apa, yang kelompok hasilnya apa, didiskusikan bersama, dibicarakan bersama, kurangnya di mana, disitulah saling umpan timbal baliknya. Yang berikut pendapat dari Jerry Corey. Jerry Corey. Dia menjelaskan bagaimana pendekatan ini digunakan untuk mengajarkan keterampilan langsung kepada peserta serta memberikan contoh demonstrasi untuk memodelkan keterampilan tertentu. Ya. Karena Jerry Corey sendiri adalah aktif dalam bidang workshop, artinya memberikan pelatihan-pelatihan. Maka dalam membuat supervisi pun mereka Jerry Corey itu juga mengajak memberikan pendekatan supaya para supervisi itu diberi keterampilan, diberi workshop yang intensif tentang pelatihan-pelatihan, akhirnya supaya supervisi konselor-konselor itu punya keterampilan dalam mengajarkan itu. Bentuknya seperti apa? Ya, ini kelompok. Ada yang nanti yang namanya kelompok supervisi sejawat. Ini, kalau Roosevelt tadi supervisi individu dan kelompok, di sini Corey ini lebih supervisi sejawat. Apa maksudnya? Bahwa pertemuan berkala antara konselor yang dilatih secara serupa, di mana mereka secara informal saling mendukung, yang pertama. Kedua, membahas kasus-kasus yang muncul. Ketiga, ada isu etika dan memberikan umpan balik. Sekali lagi, dalam kelompok atau sejawat, umpan balik ini menurut saya menjadi sangat penting untuk perkembangan keprofesional seorang konselor. Selain juga ada konsultasi. Kasus-kasus itu kan banyak dan beragam. Tidak mungkin bisa diselesaikan oleh seorang konselor. Nah, dalam supervisi sejawat ini ada kemungkinan kita tidak tahu, orang lain tahu. Nah, artinya inilah kita membahas kasus yang ada, kemudian didiskusikan dan dapat umpan balik. Ya. Kelompok ini memiliki nilai dalam memberikan konsultasi didukung bagi kasus-kasus yang sulit, serta memberikan jaringan untuk mengatasi isolasi profesional. Nah, kadang-kadang kita juga menemukan kasus yang sangat sulit. Nah, misalnya anak mau bunuh diri, ini yang menangani siapa? Apakah konselor? Apakah kepolisian? Apakah kedokteran? Nah, ini kasus-kasus yang sulit terlebih. Nah, di sekolah sering terjadi ada kasus-kasus yang sulit dan kadang-kadang juga sulit kita selesaikan. Nah, ini dengan supervisi sejawat diharapkan adanya umpan balik yang saling mendukung dan akhirnya membantu dalam penyelesaian dalam kasus-kasus tersebut. Ini dari Porsche, nggak usah. Yes. Kesuksesan yang berkelompok terus bertemu selama lebih dari saya ini nggak usah. Ya, metode supervisi. Terdapat dua metode utama dalam supervisi. Pertukaran verbal dan observasi langsung. Pertukaran verbal ya seperti ngomong. Metode ini melibatkan diskusi antara supervisi dan supervise mengenai kasus, masalah etika, hukum, perkembangan pribadi maupun juga kasus-kasus klinis ini lebih diskusi ngomong. Nah, tidak ada buktinya mana kayaknya nggak ada, tapi hasil diskusi verbal. Lebih mudah dilakukan dan bisa dilakukan secara langsung atau melalui teknologi komunikasi. Bisa ketemu, bisa juga via telepon karena verbal. Jadi kita ngomong aja ya. Yang berikutnya observasi kelewat satu ya. Maaf kelewat. Ya, observasi ini tadi observasi verbal. Sekarang di sini yang kedua observasi langsung. Ada 3 tahap, observasi langsung, kemudian konsultasi kasus, coach terapi.
Observasi langsung ini supervisi mengamati langsung supervis dalam prakteknya. Jadi supervisor datang ke sekolah, ke ruangnya konselor atau di mana tempat konselor praktek, diamati. Membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha memberikan pemahaman yang lebih akurat. Nah, resikonya ya perlu waktu, perlu ya banyak usaha. Waktu tidak cukup hanya sekali datang, harus beberapa kali. Namanya mengamati. Nah, supaya lebih akurat harus lebih banyak data-data yang dipakai. Supervisi mengamati langsung sesi konseling. Supervisi melalui cermin satu arah atau monitor video. Ini memberikan pemahaman yang akurat tentang keterampilan terapis. Ya, bisa juga tadi di supervisi langsung menonton dari uh, video dari rekaman, bisa juga dari situ. Ya, ini dari cermin malah. Ya, dulu di tempat kuliah saya itu ada ruangan khusus untuk praktek, tapi sebelahnya itu ada ruangan kecil khusus untuk supervisor. Di situ adalah siapa yang menjadi supervisor melihat. Jadi kita seakan-akan tidak dilihat siapa yang menyupervisi, kita tidak tahu. Itu jadi di ruangan yang lain, kemudian juga di video direkam istilahnya. Konsultasi kasus metode ini melibatkan diskusi kasus antara supervisi dan supervisor dan supervis, membahas masalah-masalah klien, formulasi diagnostik, teknik terapi, masalah hubungan dan masalah etika. Ya, ini kalau ada kasus-kasus terlebih yang tidak bisa kita selesaikan, ya ini kita diskusikan bisa dengan supervisor. Harapannya juga dapat pencerahan dan akhirnya membantu klien kita. Ya. Coach terapi melibatkan supervisor dan supervisi bekerja sama sebagai co-terapis. Nah, ini dua-duanya itu bekerja sama. Jadi duduk bareng, bukan satu sebagai pengamat, satu yang diamati, bukan. Tapi semua bersama-sama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada dalam klien sendiri. Ya, kurang lebih begitu. Yes, ini metode dari Bob Hennis. Metode observasi langsung sebagai supervisi yang memberikan keyakinan bahwa jika mengalami kesulitan dalam konseling klien, supervisor akan memberi saran melalui metode bug in the ear. Ini memberi saran, tugasnya memberi saran, memberikan saran. Kalau ada kesulitan-kesulitan, ya saran kan harus didengarkan. Observasi langsung efektif untuk menetapkan dasar dan keterampilan wawancara selama pelatihan magang. Efektifnya di situ. Observasi langsung ini sangat berguna untuk mendapatkan gambaran umum tentang kemampuan dan kekurangan magang dan melakukan pada awal program pelatihan. Ini sebenarnya lebih untuk para konselor-konselor yang baru masuk, sedang mengalami training, sedang mengalami pelatihan. Ini cara-caranya, bisa video recording, sudah tahu rekamannya bagaimana. Interpersonal process recall, metode efektif menggunakan rekaman video dalam supervisi. Ya, saya rasa tidak sulit untuk teman-teman. Audio recording, ya ini hanya suaranya saja yang diambil. Ya, mana yang memungkinkan. Teknologi asisten teknik, ini teknik-teknik alat-alat yang digunakan. Teaching supervision online. Nah, sekarang sistem online juga marak. Dulu kan mengadakan namanya cyber counseling, tapi nggak terlalu laku karena mungkin belum biasa. Tapi untuk sekarang namanya online itu sampai Halodoc pun pakai online, beli obat pakai online bisa. Ya, ini perkembangan teknologi. Role play dan role play ini bisa juga kita adakan, yaitu untuk pendekatan supervisi di mana supervisi berperan sebagai terapis dan klien untuk menggambarkan berbagai skenario ini untuk praktek simulasi role play. Modeling dan demonstran mengajari
mengajari supervisi dengan mengamati perilaku supervisor. Supervisor mempraktekkan, supervisi yang disupervisi itu mengamati. Demonstran melibatkan menunjukkan cara melakukan keterampilan. Ini lebih ke para supervisor. Ya, ini coaching tadi coaching sudah ya. Memungkinkan sebelum membantu supervisi mengeksplorasi topik-topik tertentu dengan fokus pada agenda supervisi tadi sudah dijelaskan. Ini cara-cara yang dipakai. Homework ini juga ada tugas rumah. Ada bisa melalui bacaan teks DVD, bisa menggunakan tambahan dan dalam sesi ini. Bisa juga using ini menulis informasi buat catatan proses non-linear method ya. Ini teknik-teknik yang digunakan. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Yang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Kak Putri, Pak Aib dan teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Apakah cukup? Baik, terima kasih Pak Pardi atas presentasinya. Iya. Dilanjutkan kepada teman-teman sekalian untuk dipersilakan bertanya terhadap. Izin Pak Pardi, Siap. izin Kak Putri. Ya, tadi saya ada lihat juga yang tadi seperti sudah diulas sama Kak Ayu dan Kak Mumu, kalau ini itu seperti kelompok terapi ya, terapi kelompok ya Pak ya. Ada tadi Bapak tulisannya, boleh nggak ke slide yang itu Pak, di atas-atas itu. Ini tadi itu. Bukan yang atas, lebih atas lagi. Ya ini, mana yang tadi? Betul yang tadi Pak. Nah, tunggu ya. Metode penilaian dalam kelompok supervisi. Nah, ini struktur kelompok supervisi internal dibentuk mirip dengan kelompok terapi apa ini bukan ya? Yang satu lagi Pak, yang putih seperti ini. Ini dia. Mengantar gambaran singkat tentang perspektif. Karena tadi aku lihat ya. Ini saya. Iya, kayaknya ini ya Pak ya. Ya. Valeri. Nah ini. Ya, struktur kelompok supervisi internal dibentuk mirip dengan kelompok terapi. Jadi ini strukturnya ya Pak ya. Iya. Struktur kelompok supervisi dibentuk mirip dengan kelompok terapi. Itu gimana Pak maksudnya? Kelompok supervisi dibentuk mirip dengan kelompok terapi. Setiap pertemuan dimulai dan diakhiri tepat waktu. Nah, intern diharapkan untuk berbagi masalah pribadi di awal dan akhir setiap sesi. Ya, ini kan sebenarnya mirip bimbingan kelompok konseling. Cuma kalau dalam bimbingan kelompok konseling kan yang anggotanya adalah siswa-siswi yang tanda kutip ada masalah atau ada hal yang perlu dikembangkan. Nah, sekarang kalau yang ini kelompok supervisi ini anggotanya adalah kita para konselor-konselor, kemudian ada konselor yang senior atau yang ditugasi itu sebagai supervisor. Lalu apa kok mirip dengan kelompok terapi? Nah, dalam terapi itu kan ada macam-macam keahlian, misalnya. Tidak semua terapis itu keahliannya sama, berbeda-beda. Misalnya ada yang ahli dalam bicara, ada ahli dalam mengajari membaca dan lain sebagainya. Kalau ini di sini itu mungkin ada konselor yang kuat dalam klinis, dalam administrasi. Ada konselor yang kuat di bidang penanganan kasus narkoba misalnya, minimal ada pengalaman itu, yang lain belum ada. Nah, itulah yang akan dikumpulkan dalam suatu kelompok, bukan dikumpulkan dalam suatu kelompok ketika menghadapi satu masalah. Misalnya saya mengalami anak saya kena narkoba, sementara saya belum pernah tahu apa itu narkoba, belum pernah mengalami. Jadi kan saya
tanda kutip buta. Nah, sementara dari konselor-konselor lain mungkin ada yang punya pengalaman. Nah, itulah nantinya membagikan pengalamannya bagaimana menangani supaya saya juga mampu menangani, akhirnya mampu mempraktekkan untuk menangani anak-anak yang kena narkoba itu. Jika saya tetap nggak bisa, ya saya bisa minta bantuan kepada konselor yang ahli dalam narkoba tadi. Nah, itu baru contoh terapi ada narkoba. Mungkin ada kasus-kasus lain yang dihadapi. Tanggapan saya begitu. Ya. Makasih Pak Fadli. Kalau untuk sesi pertemuannya, apakah juga mirip kelompok terapi, ada beberapa sesi gitu Pak? Atau hanya sekali saja? Iya, ini sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Artinya dalam pertemuan itu akan membahas apa? Tadi di atas kayaknya ada apakah akan membahas yes. Apakah akan membahas tingkat pengembangannya saja, apakah populasi klien yang dilayani, tempat bekerja. Jadi sesuai kebutuhan apa yang akan dibicarakan. Jadi tidak ada istilahnya konseling yang baku, sesi-sesi baku, pertama pembukaan, terakhir penutup, tengah inti. Kayaknya di sini tidak ada seperti CBT yang harus seperti itu, nggak ada. Tapi masalahnya yang akan dibahas itu apa? Yang lagi hangat-hangatnya apa? Misalnya kasus bullying, wah itu lagi hangat, jadi bisa dikumpulkan, kemudian juga didiskusikan. Kurang lebih begitu. Baik, Yes. makasih Pak Fadli. Ya, makasih. Apakah masih ada Kak Putri? Masih Kak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Pardi. Untuk selanjutnya, Hmm, masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Dipersilahkan. Mungkin nanti kalau udah selesai tanya jawabnya kita selesaikan saja ya perkuliahannya ya teman-teman ya. ya, boleh. Siap. Baik. Nggak ada yang tanya ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Kak Ai, Kak Mumu, Kak Niken, sehat, Kak Tania. Cukup, cukup. Cukup. Kak Ai katanya tadi mau tanya Kak Ai. Kak Ai ini tidak ada di Zoom ya teman-teman ya. Oke. Ya, berarti sudah selesai. Saya stop ya. Baik. Hmm. Terima Sudah. kasih Pak Pardi.